Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaftahu lil insani abwabal ilmi wal hikmah wa yasrifu anhum abwabal jahli wasyubhah yamada syaitan wa syabahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudinul qalba wal lisan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu adda al-amanata wa ballagha ar-risalata wa kashafa bil-umum. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita telah diberi kesempatan untuk dapat terhadir di Ma'had Mataku, Ma'had Ta'limul Quran Muslimin Affan yang sangat berbahagia ini. Kita dalam keadaan sehat dan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya cuaca juga mendukung akan keberadaan kita hari ini. Kita lihat langit di atas sana tidak menunjukkan matahari yang begitu panas. Ini menunjukkan bahwa Allah sedang memberikan awan-awan untuk melindungi Ahlul Quran dan Ahlul Al-Arabiyah dari kita yang ada di sini semuanya. Begitu pula salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam, Nabi yang mulia, yang hari ini kita merasa tersakiti, kita merasa bersedih karena salah satu pemimpin dunia di Perancis telah menghina baginda Muhammad SAW. Beliau memiliki akhlak terpuji. Tentunya ketika ada orang yang mencaci Rasul, yang menghina Rasulullah SAW, maka beliau tidak pula membalas dengan cacian. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada beliau dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Penghormatan kami teristimewa kepada Mudir Ma'had Ta'limul Quran Muslimin Affan, yaitu Ustaz Azhar SI, dan juga ada Ustaz Zakaria LC, seluruh asatidz daripada Ma'had ini yang telah berjuang mengajarkan anak-anak kita akan Al-Quran, dan mereka juga adalah orang-orang yang berkontribusi besar dalam mensyiarkan dakwah. Mudah-mudahan nanti mereka akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penghormatan kami kepada Mudir Darul Lughah Ustaz Yasir, dan juga kepada asatidzah daripada Darul Lughah yang telah berhadir daripada Aceh. Sudah 2 hari berada di sini, dan itu perjuangan yang sangat luar biasa. Program 60 hari telah selesai dilaksanakan, dan mereka adalah orang-orang yang juga telah mengajarkan akan bahasa Arab itu kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan juga mereka akan menjadi ahli surga. Amin. Teristimewa juga kepada anak-anak kami wisudawan, wisudawati yang hari ini merasa senang, merasa bahagia. Kalau kita melihat sambutan yang disampaikan oleh salah satu perwakilan tadi, ini menunjukkan bahwa program itu berhasil. Bayangkan 60 hari, ini waktu yang sangat singkat sekali. Kami aja belajar di Mesir itu lebih kurang 4 tahun. Mungkin tidak sepasih anak tadi akan lisan kami. Dan mungkin dulu hanya
sekedar 6 bulan. Mungkin 6 bulan waktu kami bisa berbahasa Arab, tapi anak kami di sini, anak-anak bisa belajar dan bisa berbahasa Arab 6 bulan. Tentunya inilah berkat daripada Darulullah yang telah membuat program yang sangat istimewa. Dan juga keistimewaan yang sangat luar biasa kepada wali-wali santri yang hari ini dengan bangga, yang hatinya berbunga-bunga melihat ya anak-anaknya diberikan ijazah. Ternyata hati rahmatullah setelah saya punya anak, jadi beda rasanya kalau waktu kita belum kawin. Waktu kita mendapatkan prestasi itu, yang kita harapkan adalah hadirnya orang tua kita menyaksikan kita mendapatkan sebuah penghargaan. Dan sangat luar biasa rasanya hati kita kalau ada hadir orang tua kita. Setelah saya punya anak, ternyata ketika anak kita itu mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan, itu sangat nilainya luar biasa sekali dan sangat tinggi. Bagaimana kebanggaan kita dalam diri kita, bahkan setelah acara ini pasti kita coba berikan kepada kawan-kawan kita. Karena saya sudah 60 hari daripada belajar bahasa Arab dan tidak bisa berbahasa. Ini juga sebagai promosi kepada yang lain, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, juga kepada abu-abu dan pesantren yang hadir di sini tadi, ustaz-ustaz, kaum muslimin, kaum muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami diminta ya untuk memberikan nasihat. Rasanya segan memberikan nasihat. Sebab di sini yang hadir adalah ahlul Quran. Sebab yang hadir adalah ahlul lughah al-arabiyah. Dan mereka adalah orang-orang yang pakar dalam bahasa Arab. Tentu rasanya miskin ya akan penyampaian ini di hadapan orang-orang yang memang pakar dalam bidang tausiah. Tapi saya mendapatkan membaca sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, di mana waktu itu Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasul, "Iqra' alaina al-Qur'an." Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan kepada aku dan Al-Quran. Gimana rasanya kalau Rasulullah meminta kepada kita untuk membacakan Quran? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Alaysa al-Quran unzila ilaik?" Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Bagaimana saya bisa membacakan Al-Quran itu sementara Quran itu diturunkan kepadamu? Ini menunjukkan bahwa sungkan rasanya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Quran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Inna tuhibbu an asma'a. Saya ini suka sekali mendengarkan Quran itu daripada orang Islam. Ini menunjukkan sifat tawadhu benar. Maaf ya, kadang kalau kita itu sudah tinggi ilmunya, sudah pintar bercakap, bicara, kita rasanya tidak mau lagi dengar orang lain. Kita katakan, yang disampaikan ini itu aja basi, ada hafal saya. Yang sempat Rasul saja meminta kepada Abdullah bin Mas'ud agar membacakan Quran dulu, ya, harus membacakan Quran tersebut dan lihat air mata Rasulullah itu menangis atas bacaan yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka oleh karena itu saya hari ini mungkin dalam posisi membaca Quran ya di depan orang-orang terhormat, menyampaikan tausiah di depan orang-orang terhormat. Maka kalau ada kata-kata yang salah, ada kekurangan, mohon saya koreksi setelahnya. Sepakat? Sepakat? Saya lihat ini tidak mencair seperti itu. Saya tanya, kami dari Banda Aceh jauh-jauh datang. Ada senyuman menyambutnya. Sepakat? Mudah-mudahan sepakat seterusnya. Tapi jangan nanti sepakat sendiri lalu astuti asal tunduk tidur gitu ya. Hadirin rahimakumullah, mengawali daripada tausiah ini, padahal saya mulai di awal, mulai awal. Saya bacakan satu firman Allah dalam surah Maryam ya, tentang Nabi Zakaria. Tahu bahwa Nabi Zakaria itu sudah lama berumah tangga, lama kawin.
tapi dia tidak dikaruniai oleh Allah akan anak. Dia mengadu dan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni wahana al-'adlu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhan, sesungguhnya tulang-tulang itu sudah mulai melemah, menunjukkan bahwa usia Nabi Zakaria sudah tua, dan rambutku telah dipenuhi oleh uban-uban. Ini menunjukkan juga sudah tua. Tanda orang tua itu adalah Allah. Itu melemah tubuh. Apa tanda melemah tubuh hadirin rahmatullah? Itu biasa kalau seandainya kita duduk itu memilih tempat bersandar. Makanya kalau seandainya kita hadir di sebuah tempat pengajian ataupun di masjid, kita cari tiang. Untuk apa tiang itu? Agar kita bisa bersandar. Jadi orang yang bersandar itu menunjukkan bahwa dia sudah memasuki usia tua. Bukan berarti orang yang hadir di sini sudah tua semua, karena duduk kursi belakang, duduk kursi. Dan apa lagi? Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku sudah mulai memutih. Makanya kalau kita lihat kaca dan uban-uban sudah mulai bertabur, bukan hanya di kepala, di jenggotnya mulai, kumisnya mulai sudah berubah. Bahkan ada orang yang dimana tetap mau tampil modern ya, sudah nenek-nenek, dicatnya juga akan ubahnya yang putih tersebut supaya nampak muda lagi. Tetapi itu tidak bisa diubah. Nabi Zakaria dia merasa lemah. Apa yang dia inginkan? Inni khiftu awadi min wara'i wa kanat imrati 'aqirah. Aku takut generasi setelahku, aku tidak punya generasi, aku tidak punya anak. Sementara istriku adalah seorang perempuan yang mandul. Jadi bahasa terjemahan Al-Quran. Fahabli min ladunka waliyyan. Wahai Tuhan, tolong beri aku anak. Yarisuni wa yarisu min ahli Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Di mana anak ini nanti akan menjadi anak sebagai generasi penerusku dan juga menjadi generasi penerus daripada sebahagian keluarga Yakub, dan jadikan anak ini anak yang diridhai. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa Nabi Zakaria mendapatkan seorang putra, tapi bukan putra sembarangan. Bagaimana kategorinya? Yaitu radiyah, putra yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu putra yang saleh. Hadirin rahimakumullah, kita lihat ayat ini. Berarti Nabi Zakaria itu ingin keturunan, ingin generasi, ya, tidak ingin meninggal dalam keadaan tidak punya generasi. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhan, karuniakan aku akan anak yang saleh. Dan waktu itu umur Nabi Ibrahim lebih kurang 85 tahun. Baru Allah wa basyarnahu bi ghulamin halim, Allah beri dia seorang anak yang berjiwa lembut. Maka di sini Bapak Ibu rahimahullah, dari dua ayat ini, jadi saya memanggil siapa? Yang pertama yang belum kawin. Apalagi yang ditunggu ya. Nah, jadi sehingga kalau kita terus hidup larut seperti ini, apa generasi yang akan kita tinggalkan ke belakang yang akan melanjutkan akan perjuangan kita. Ini saya mengajak ya untuk yang belum kawin untuk segera. Yang kedua, bagi orang yang sudah menikah, ya itu mudah-mudahan Allah memberikan karunia anak. Diusahakan di mana ya kita harus mendapatkan anak, karena itu adalah sebagai generasi penerus kita. Kita yang hadir di sini tentunya tidak menginginkan generasi kita itu menjadi generasi yang lemah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut. Siapa yang takut? Orang-orang yang dimana meninggalkan generasi penerus yang lemah. Dalam beberapa tafsir saya mengambil kesimpulan, lemah di sini ada 3 bentuk.
intelektualitas, dari segi ilmu. Kita lihat generasi kita sekarang ini, itu boleh kita lihat dari segi pengetahuan. Nggak usah jauh-jauh pengetahuan agama saja. Minggu yang lalu saya mengajar ya di pasca sarjana, ya saya tidak sebutkan akan apa namanya itu tempat di mana untuk menjaga kode etik jurnalistik seperti itu ya. Saya tanya dengan pertanyaan yang mudah saja. Apa saya tanya? Apa itu Islam? Maaf ya, waktu itu. Jadi pertanyaan apa itu Islam yang saya tanya. Kemudian dijawab dengan jawaban yang panjang. Setelah saya lihat jawabannya itu di copy paste dari Google. Hanya menjawab untuk Islam lalu di copy paste dari Google. Bayangkan generasi kita, generasi Syekh Google. Apapun tidak tahu tanya di Google. Semuanya ada di sana. Maka ini menjadi generasi yang lemah. Kita lihat banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Itu ya, di kampus-kampus ketika kita menyaring mahasiswa, itu sayang, tidak bisa baca Al-Quran. Kita lihat lagi di kampung saya kebetulan orang Aceh Selatan. Itu di sana kalau mau menikah, itu sang pengantin itu harus bisa memahami rukun Islam, terutama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada mengucapkan 2 kalimat syahadat aja itu tidak bisa sampai dimandikan baru bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah lemahnya generasi kita saat ini. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, apa itu? Dha'ful jism, lemah fisik. Nah, kita sekarang tidak sama dengan generasi sahabat. Kita banyak tidur, banyak makan, banyak rehatnya. Kalau saat ini sekarang ini kita lihat ya, ayo kita berjihad ke Palestina. Allahu Akbar, teriakannya besar Allahu Akbar, tapi dia mundur ke belakang karena fisiknya tidak bisa berperang. Maka kita perlu untuk menjadi orang-orang yang kuat fisik. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, "Alimu auladakum as-sibahata wa rimayata wa rukubal khayl." Itu ajarkan kepada anak kalian itu 3 perkara: memanah, kemudian berenang, dan naik kuda. Semua ini adalah untuk menggetarkan orang-orang kafir tersebut sehingga mereka segan dengan orang-orang Islam. Jadi ketiga ini paling parah sekali. Itu ta'fukan, lemah dari segi moralitas, lemah dari segi spiritualitas. Sekarang ada rahmatullah yang paling banyak di Aceh inilah masjid. Tapi boleh kita lihat masjid itu kosong, ya, dan boleh kita lihat kampung-kampung kita. Kalau kita bilang orang zuhur, asar itu sibuk kerja. Kalau kita bilang maghrib orang kecapean, maghrib isya orang kecapean. Sungguh, apalagi semua kita ada di kampung itu. Tetapi yang hanya ada tinggallah seorang Bilal dan muazzin ataupun imam yang melaksanakan sholat. Ini perlu menjadi perhatian buat kita bahwa generasi kita generasi yang jauh daripada agama. Belum lagi kita lihat ya, narkoba, ngeri sekali Pak narkoba. Alhamdulillah narkoba itu ngeri sekali. Belum lagi pergaulan bebas, pacaran, ya macam. Maka ini tentunya kita harus mengambil sebuah solusi-solusi yang terbaik. Karena waktu saya sudah habis, saya mohon maaf ya. Sebenarnya itu ada kita itu pantang kasih mic ya. Jadi kalau seandainya seperti ini dibilang 7 menit, nggak tahu bilang apa, baru mukadimah kan. Terakhir saya sampaikan bahwa untuk bisa kita tidak menjadi generasi lemah itu 2. Nah, 2 akan caranya. Yang pertama adalah dekat dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu hadir rahmatullah mendidik diri kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki akhlak terpuji, orang-orang yang memiliki moral yang tertinggi. Ketika para sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak daripada Rasulullah SAW? Maka kata Aisyah, "Alaysa taqra al-Quran? Bukankah engkau baca Al-Quran? Kana khuluquhul Quran." Maka akhlak Rasulullah SAW itu adalah maka kalau anak dapat ilmu hafal Al-Quran, dia akan sholat 5 waktu tepat waktu di masjid secara berjamaah karena Al-Quran memerintahkan demikian. Lihat, pada kita selama ini sudah hafal Quran ini,
sudah tepat waktu atau ketika azan berkumandang kita tarik selimut tidur lagi. Bila demikian bertentangan antara hafalan Quran kita dengan Al-Quran. Begitu pula kita tidak membaca berhubungannya dengan yang bukan mahram kita. Kenapa? Karena Al-Quran melarang jadi. Begitu pula kita nggak mau dekat dengan narkoba. Kenapa? Karena Al-Quran melarang narkoba. Begitu pula kita mencintai iman kita, mencintai ayah kita. Sebab kenapa? Sebab Al-Quran menyuruh kita untuk ihtiram wa ikram kepada kedua orang tua. Maka oleh karena itu sangat luar biasa hari ini, ya, daripada orang-orang yang menghafal Quran. Baik itu orang yang menghafal Quran, ustaz menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, orang-orang yang baik, orang yang mengajarkan Quran dan mempelajari. Bahkan juga kepada wali-warisan. Tidak rugi Pak, Bu, ya, ibu itu memberikan SPP kepada mereka, tidak rugi. Bahkan tidak rugi juga kalau bapak ibu itu membuat kamar khusus, ini tidak rugi. Kenapa? Karena itu investasi akhirat yang sangat luar biasa. Dalam hadis sahih, ya, di mana daripada Abu Buraidah, hadis riwayat Hakim menyebutkan nanti orang-orang yang menghafal Quran itu akan dipanggil ke depan. Tadi adik kita dapat menghadap, adik senang nggak dipanggil ke depan? Senang. Adinda, senang nggak dipanggil ke depan? Senang. Ya, nanti di hari kiamat dipanggil ke depan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Allah manggil bagi orang-orang yang menghafal Quran, mempelajari Quran, lalu dia mengamalkan. Allah akan kasih mahkota. Kalau tak hanya tadi sertifikat dahulu, ya mungkin Anda bisa digantungkan di rumah. Tapi nanti Allah kasih mahkota, dan mahkota itu cahayanya seperti cahaya matahari, ya, yang bisa menerangi hati rahmatullah. Itu Allah muliakan kepada orang yang hafizul Quran atau hafizul Quran. Bagi bapak ibu yang sudah bayar SPP bagaimana? Masih baca Quran. Mari kalian berdua maju ke depan, ya. Apa Allah kasih? Allah kasih kepada mereka berdua itu jubah, pakaian. Yang kedua, pakaian itu tidak pernah dipakai di dunia. Lalu keduanya berkata, ya Allah, tidak ada amalan seperti ini yang kami kerjakan. Tidak ada amalan yang seberat ini yang kami kerjakan sehingga kami mendapatkan prestasi daripada Engkau, wahai Allah. Apa jawaban Allah? Karena itu telah mendidik anakmu menjadi ahli, mendidik anakmu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Maka oleh karena itu, kalau bapak ibu ingin menjadi anak bapak ibu itu menghafal Al-Quran, maka oleh karena itu infakkanlah apa-apa saja yang dimiliki, itu tidak rugi, nanti kita akan menjadi orang istimewa. Yang terakhir, jadi terakhir. Pertama itu banyak, ada terakhir pertama sekali, ada terakhir kali. Mohon maaf ya, boleh 1 menit lagi? Closing, penutup. Buya Hamka, saya baca buku. Dikatakan, jadilah Anda itu orang yang panjang umur. Mungkin nggak kita panjang umur? Nah mungkin. Kata Rasul, umru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man yatajawaz dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit orang-orang yang melewati batas. Makanya kalau ada yang hadir di umurnya 60 tahun, umurnya 70 tahun, itu udah dekat mendapatkan malaikat. Bukan berarti kita yang muda-muda yang lama lagi, enggak. Karena ajal itu seperti buah kelapa, jangankan yang tua, yang baru tumbuh saja itu bisa jatuh. Bagaimana pemahaman daripada Buya Hamka ini panjang umur itu? Ternyata hadirin rahimakumullah adalah dengan cara 3 perkara. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Idza mata umur Adam inqata'a amaluhu illa min salat. Apabila mati seorang anak Adam itu maka terputus amalnya. Yang saya hanya sebutkan 2 saja di sini, ya, secara ringkas. Yang pertama adalah waladin shalihin yad'u, anak yang saleh. Saya pernah mendengar seorang ustaz di ceramah ini. Kita dalam kubur itu seperti anak pesantren di sebuah pesantren. Apa yang dia rasakan? Di hari Minggu, itu kan hari kunjungan. Itu dia lihat dari atas, ada nggak roda ayah saya yang masuk ke sana.
Ada enggak mobil ayah saya yang masuk? Bila dilihat kepala mobil saya itu langsung turun ke bawah. Paling nggak diperhatikan lagi, jatuh nggak pasang. Yang penting ketemu mawar tua. Begitu bahagianya. Begitu pula orang dalam kubur itu mengharapkan bantuan terima daripada orang-orang yang meninggalkannya. Karena hadis ini menunjukkan bahwa amal anak, ya doa anak itu sampai kepada orang tuanya. Ketika dia mengatakan, ya Allah, ampuni dosa dan dosa kedua ibu bapakku, maka sampai kepada kita dalam alam kubur tersebut. Untuk tidak rugi kita mendidik mereka menjadi anak yang soleh, karena mereka lah yang akan menanyakan tentang ya Allah, kenapa dengan kubur anak? Ibuku, ayahku, dan seterusnya. Hari berikutnya yang kedua itu adalah harta ataupun sedekah jariah, yang dimana sedekah jariah tersebut itu berupa apa saja yang kita infakkan, apalagi sekarang mataku sedang pembangunan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita berinvestasi, itu investasi akhirat, di mana semua itu akan menolong kita dalam alam kubur kita. Karena anak-anak sudah berdiri, ini berarti pencegahan secara nyata ya. Karena anak-anak setelah berdiri, maka saya tutup dengan satu ayat Al-Quran. Boleh sekali lagi? Ini betul-betul terakhir sekali. Di mana Allah menggambarkan penyesalan orang dalam alam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqanna wa akum minas salihin. Ya Tuhan, kalau seandainya Engkau lambatkan saja ajalku lama meninggal lagi, maka aku akan yakin menjadi orang-orang yang dermawan dan mau untuk bersedekah. Karena kita masih punya nyawa, masih punya fisik yang kuat, maka oleh karena itu saya mengajak semuanya untuk sama-sama kita berinfak, memberikan infak terbaik kita untuk pembangunan daripada daya mataku ini, dan itu akan membantu dalam hidup kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ini panjang, mohon maaf kalau ini ada yang menyinggung perasaan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.